Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Ulawalesana NIM 2018-12-109. Pada kesempatan ini saya akan memilih profesi sebagai guru. Guru adalah seseorang yang memberikan ilmu pengetahuannya kepada anak didiknya atau siswanya. Guru dalam pandangan masyarakat adalah seseorang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi juga di lingkungan masjid, musola, lingkungan tempat tinggal, dan juga lingkungan rumah. Dengan adanya guru, maka dapat mendidik dan membentuk kepribadian anak didik mereka dengan baik, sehingga mempunyai kualitas yang baik serta kepemimpinan dan tanggung jawab yang baik pula. Seorang guru harus memiliki tutur kata yang baik, sopan, dan juga memiliki sikap yang baik. Selain itu, berpenampilan juga harus baik karena untuk mencerminkan atau memberikan contoh kepada anak didiknya agar memiliki penampilan yang baik, tutur kata yang baik, dan juga kepribadian yang baik. Seorang guru memiliki beberapa kode etik, diantaranya adalah guru harus berbakti membimbing anak didiknya seutuhnya. Yang kedua adalah guru memiliki kejujuran profesi dalam menerapkan kurikulum. Dalam kurikulum beberapa tahun ini memiliki perubahan, pastinya guru akan mengikuti perubahan tersebut untuk memberikan atau menerapkan kepada anak didiknya. Guru mengadakan komunikasi dalam memperoleh informasi tentang anak didiknya. Apalagi di saat seperti ini, di masa pandemi, guru dan orang tua memiliki peran yang sangat penting. Contohnya dalam hal pendidikan, guru harus memberikan informasi soal yang akan dikerjakan kepada murid dan anak didiknya, dan juga tata cara atau cara pengerjaannya. Selain itu, peran orang tua juga harus penting, yaitu selain untuk mengajarkan cara mengerjakan soal-soal tersebut, mendukung agar siswa tetap semangat untuk belajar di masa pandemi ini. Yang keempat adalah guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat sekitar di sekolah. Ada beberapa kasus yang mungkin terjadi di sekitar kita ataupun tempat kalian. Selain itu juga ada di TV atau berita. Ada beberapa guru yang memberikan teguran apabila terjadi kesalahan pada anak didik kita. Contohnya memberikan teguran secara lisan, memberikan hukuman, seperti menyapu ataupun membersihkan toilet. Selain itu, guru akan memberikan hukuman dalam bentuk fisik, yaitu cubitan atau jeweran. Ada beberapa kasus yang menurut saya kurang baik untuk ditiru. Dalam hal ini, guru memberikan hukuman tersebut pastinya untuk kebaikan siswa. Siswa tersebut pasti memiliki kesalahan yang mungkin dilakukan siswa tersebut. Contohnya tidak mengerjakan PR, pastinya guru akan memberikan teguran dan juga cubitan atau jeweran agar siswa tersebut tidak melakukannya lagi. Selain itu, guru juga harus dihormati, pastinya memiliki tujuan untuk kebaikan anak didiknya masing-masing. Lain kasusnya atau ceritanya apabila guru melakukan pelecehan ataupun mencubit ataupun menjewer apabila terdapat luka ataupun berdarah, mungkin orang tua memiliki pikiran yang negatif. Untuk itu, banyak orang tua yang melaporkan guru ke polisi, tapi hal tersebut menurut saya tidak benar. Lebih baik diomongkan secara kekeluargaan, jalan keluarnya bagaimana. Menurut saya seperti itu jauh lebih baik. Dalam tugas kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai kode etik profesi lainnya. Tujuan organisasi profesi adalah untuk mengembangkan kompetensi anggotanya. Selain itu, untuk meraih tujuan dalam kompetensi organisasi tersebut, pengendalian perilaku
anggotanya dengan pedoman yang telah disepakati bersama. Kode etik yang pertama adalah Kode Etik BPK RI atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Apabila BPK RI melakukan kesalahan, maka akan ditindaklanjuti. Contohnya, kesalahan dalam pemeriksaan, kecurangan. Hal tersebut akan mengakibatkan atau membuat BPK tersebut dipecat. Selain itu, yang kedua adalah Kode Etik Perhimpunan Auditor Internal Indonesia atau PAI. Kode etik PAI berlaku bagi organisasi, profesi, sama anggota. PAI bekerja pada bagian audit internal suatu organisasi ataupun perusahaan. Salah satu ciri kode etik PAI adalah hubungan klien. Kode etik yang perlu dilakukan pada PAI adalah tidak memberikan sikap atau fasilitas yang istimewa kepada klien yang memiliki hubungan anggota ataupun sanak saudara. Tidak menerima hadiah, imbalan ataupun suapan untuk melakukan ataupun melancarkan suatu proses yang dilakukan. Kode etik yang selanjutnya adalah Kode Etik Psikologi Indonesia. Para ilmuwan psikologi dalam batas-batas tertentu dapat memberikan jasa psikologi, akan tetapi tidak dapat melakukan praktek psikologi. Praktek psikologi hanya dilakukan oleh para psikolog. Hal ini dapat diartikan bahwa psikolog dan psikologi memiliki arti yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki makna yang berbeda, tapi memiliki arti yang sama. Oleh para psikolog, dalam hal ini psikolog dan psikologi memiliki perbedaan yang berbeda, pasti memiliki istilah yang hampir sama. Selain itu, untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi antara klien dan juga para klien antara pasiennya dapat dirahasiakan sehingga tidak dapat dibocorkan kepada seseorang selain dengan anggotanya masing-masing. Selanjutnya adalah Kode Etik Profesi Advokat. Advokat merupakan profesi atau pekerjaan dalam bidang hukum yang berhubungan dengan penyelesaian suatu kasus hukum. Dalam profesi ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan penuh profesional. Contoh dalam kasus ini adalah suatu advokat harus memiliki pengetahuan yang luas, harus mengerti pasal-pasal yang akan diajukan kepada klien, penggugat ataupun yang digugat. Selain itu, harus mengerti batas-batas masalah yang akan dihadapi klien, si penggugat ataupun yang digugat, sehingga pengacara akan bersifat profesional, maksimal, tanggung jawab dalam melakukan pekerjaannya. Perbandingan kode etik. Dalam perbandingan ini sudah jelas yang dijelaskan di atas pada BPK, peranan kode etik sangatlah profesional, integritas, dan juga independensi. Pada PAI, bersikap jujur, menghormati sesama BPK, dan juga menghindari konflik berkepentingan. Selain itu, pada psikologi, kejujuran sangatlah penting, bersikap bijak, objektivitas, dan juga merahasiakan rahasia atau identitas kliennya. Yang selanjutnya adalah advokat. Advokat bersikap jujur, tidak membeda-bedakan antara klien dari penggugat
tergugat ataupun yang digugat. Selain itu, berhubungan kepada klien dengan baik agar mendapatkan kepercayaan antara si penggugat dan juga penggugat, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, keyakinan politik dan juga mandiri. Selain itu, harus bersikap tanggung jawab profesional. Profesi dan hakikat manusia utuh. IQ memelihara ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis. EQ dan SQ bersikap baik dan menjalankan profesi. SQ membangun karakteristik, prinsip, dan juga kejujuran. EQ menjaga hubungan baik, berbicara sopan, kompetensi tinggi. Seseorang yang profesional yang benar-benar mematuhi dan mengikuti kode etik profesi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan ataupun tutur kata saya salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.